Shalom. Pembacaan di saat ini terdapat di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-18 dengan perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan untuk kita di saat ini. Dikatakan berbagi adalah kita yang membaca, mendengar secara khusus dapat melaksanakan isi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari hingga Tuhan datang kembali. Persekutuan kekasih Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca membawa saudara dan saya, Rasul Yohanes membawa saudara dan saya untuk merefleksikan bagian ini. Mulai dari ayat yang ke-11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Alkitab mencatat peristiwa pembunuhan pertama dilakukan oleh Kain. Pelaku pembunuh pertama dilakukan oleh Kain dan mendapatkan korban seorang Habel. Dan ketika Habel menjadi korban pembunuhan pertama, selanjutnya hingga hari ini kita masih ada di dalam dunia yang fana, yang juga terus terikat dengan berbagai roh kebencian, roh iri hati. Tetapi juga Rasul Yohanes melihat pentingnya untuk menjaga diri kita masing-masing. Formula pertama atau aturan yang harus kita lakukan adalah harus saling mengasihi di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman sekalipun. Meskipun hari ini kita dibenci oleh saudara kita masing-masing. Sebagaimana ayat 13 menyampaikan, janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ketika kita melakukan segala sesuatu baik benar maupun tidak benar, pasti saja ada reaksi yang akan timbul atas aksi yang kita lakukan. Rasul Yohanes membawa kita untuk melihat pentingkah kita mempertahankan roh kebencian. Hal yang pertama di ayat yang ke-15, di sana digambarkan setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Berarti ketika kita membenci, kita melakukan dua bentuk kejahatan. Yang pertama membenci, tetapi juga yang kedua membunuh. Berarti sudah ada dua poin dosa yang tercatat. Dan selanjutnya Rasul Yohanes mengingatkan
Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, Tuhan Yesus pun menyampaikan demikian. Siapa yang bermain api akan terbakar oleh api. Siapa yang bermain pedang akan dibunuh oleh pedang. Persekutuan kekasih Kristus tanpa sadar ketika kita terus mempertahankan roh iri hati, roh kebencian. Sesungguhnya tanpa sadar kita sementara merakit bom bunuh diri. Dan pada akhirnya bom ini bukan meledakkan orang yang kita benci. Kita sakit hati sekali. Kita merancangkan berbagai rancangan kejahatan. Tanpa sadar, bara itu Tuhan akan mengembalikan kepada kita dan kita sendirilah yang akan terbakar. Meskipun terkadang kita menggunakan mimbar-mimbar atau kita pun menggunakan konsep-konsep berpikir dan mengatasnamakan kebenaran dengan menyelipkan berbagai ruang kebencian kita. Berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk juga turut membenci orang yang kita benci. Berarti kita semakin mengajak orang untuk membunuh. Rasul Yohanes menyampaikan bahwa untuk setiap pembunuh tidak akan memiliki hidup yang kekal. Tapi juga untuk seorang pembunuh, karena dilahirkan dengan kebencian, ini laksana bara api yang kita bawa pulang ke rumah. Dan tanpa sadar, sama seperti cuplikan tadi, dia dapat menghasilkan api yang besar dan membakar seluruh kehidupan kita, bahkan keturunan kita. Persekutuan kekasih Kristus, roh kebencian pun akan memisahkan kita dari Tuhan. Karena kita di dalam roh kebencian pasti ada penilaian untuk menghakimi. Maka kita akan mengambil alih haknya Tuhan sebagai hakim yang agung. Tuhan pun menyampaikan, pembalasan adalah hakku. Kadang kita melihat lebih mudah selumbar di mata saudara dan tidak melihat balok di mata kita. Perenungan refleksi di saat ini hendak membawa saudara dan saya periksa kembali perjalanan hidup kita. Kita saat ini sudah ada di minggu keempat, memasuki minggu kelima bulan Agustus, dan kita akan mengakhiri bulan Agustus tahun 2026 dan hendak memasuki bulan September. Bulan September berarti akan membawa kita menyiapkan diri mengakhiri tahun rahmat 2026. Mari kita periksa kembali tutur kata kita, tindakan kita. Apakah sejak 1 Januari 2026 tanpa sadar kita sementara menciptakan bom-bom bunuh diri untuk membunuh kita sendiri karena kita terjerat dengan ruang lingkup kebencian, menghasut orang untuk membenci orang. Kalau tidak puas lagi dengan keputusan, bukan saja di dalam rumah, keputusan dalam persekutuan berjemaat mempengaruhi jemaat Tuhan. Wow, ini terkadang saya ngeri, takut, merinding. Saya berpikir bahwa ini kenapa harus merancang bom bunuh diri? Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kalau kita melihat orang lain dia melakukan kekeliruan, di dalam firman Tuhan pun menyampaikan, panggil 4 mata dan sampaikan.
Tetapi ketika kita tidak memanggil yang bersangkutan dan menyebarkan kebencian kepada yang lain, maka sesungguhnya bom bunuh diri yang telah kita pasang pasti akan ada waktu diledakkan dengan cara Tuhan. Api dendam yang kita bawa pulang, pasti ada waktu Tuhan akan membakar seluruh kerja dan usahamu. Kau bekerja, kau berusaha, dan tidak akan pernah berhasil. Karena kau menyimpan bara dendam yang menghanguskan hidupmu, menghanguskan pekerjaanmu, menghanguskan keturunanmu. Firman Tuhan hari ini mau membawa saudara dan saya. Mari hentikanlah bom bunuh diri. Atau sering disebut dengan apa? Senjata makan Tuhan. Mau merencanakan untuk membunuh orang, tetapi justru senjata itu kembali Tuhan perintahkan untuk membunuh diri kita sendiri. Persekutuan Kekasih Kristus mengakhiri renungan saat ini. Kita pun di tengah-tengah iklim El Nino yang juga membawa saudara dan saya untuk merefleksikan kembali musim kemarau yang panjang, baik itu terbakar secara langsung atau diizinkan Tuhan melalui oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mau menggambarkan ini baru beberapa waktu, dan Tuhan masih mengizinkan ada air, ada AC di rumah, ada waktu malam, menandakan bahwa belum terlambat untuk kita bertobat. Karena gambaran kekeringan dan api yang ada ini menjadi penghantar kita untuk memilih di tempat manakah kita akan tuju. Apakah di tempat yang tak ada lagi air, di tempat yang tak ada lagi AC, hanya api yang membara, karena kita dipimpin oleh dendam yang membara, api dendam yang membara, yang akan membawa kita, menyeret kita, karena kita tidak saja membenci, tapi juga kita membunuh banyak orang dan terlibat dalam kebencian yang kita rancangkan. Api itu tidak dapat dipadam oleh siapapun. Bahkan tanpa sadar kita pun membenci hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Kita membenci setiap mereka yang terlibat di dalamnya. Ingatlah saudara-saudara, gambaran iklim hari ini, Tuhan mau agar saudara dan saya, kami bertobat. Jangan tuntut orang lain untuk bertobat. Karena ketika dia bertobat, dia masuk surga. Dia tidak akan mungkin membagi sebagian ruangan surga itu kepada saudara. Tapi tuntutlah dirimu sendiri untuk melakukan pertobatan. Karena di ujung pertobatan itu, Tuhan menanti di rumahnya yang kekal, yang tiada api, rumah yang penuh dengan sukacita, rumah yang penuh dan berkelimpahan dengan sukacita yang kekal, yang tidak dapat kita peroleh di api neraka, yang tidak dapat kita peroleh di neraka. Karena di rumah Bapa yang surga, surga yang kekal, hanya ada puji-pujian, hanya ada sukacita. Daftarkan dan pastikan dirimu tidak terikat dengan roh kebencian. Karena kebencian adalah sebuah senjata yang dapat membunuh diri kita sendiri. Tuhan Yesus menolong dengan Roh Kudus, membebaskan setiap pribadi dan keluarga untuk
melepaskan diri dari ikatan kebencian dan iri hati. Sekalipun saat ini saudara menang, melakukan berbagai provokator, membagikan berbagai kebencian kepada orang lain, ingatlah, saudara sementara merancang senjata yang akan membunuh saudara di kemudian hari. Karena Tuhan, saksi yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dalam semua bentuk kehidupan kita, kita hanya menjalani dan mensyukuri, tapi juga melakukan pembaharuan-pembaharuan menurut karakter hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.